Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, kami hadirkan dulu informasi untuk Anda. Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini beragendakan jawaban dari pihak Kejaksaan Agung selaku termohon. Pihak Kejaksaan dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas seluruh dalil pemohon, termasuk menegaskan bahwa penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum dan dilengkapi 4 alat bukti yang sah. Adapun disebutkan dalam sidang jawaban oleh pihak Kejaksaan Agung adanya 4 barang bukti yang menjadi tameng dalam penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka, antara lain yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan juga alat bukti petunjuk barang, serta telah melibatkan 113 orang saksi. Kejagung menilai gugatan yang diajukan Nadiem bukan kewenangan pra-peradilan dan meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Baik, berdasarkan informasi tersebut, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini yang semakin menarik untuk memberikan pengetahuan juga kepada kita, Bang Aristo. Biasanya kasus-kasus yang ada amikinya atau ada amikus kurainya ini kasus-kasus yang seperti apa? Oke, jadi pada konsepnya tadi saya katakan ya, amikus curiae ini adalah sebenarnya membela satu idealisme. Jadi ada sekumpulan orang atau publik yang menilai bahwa ada satu ideal, ada satu ideas ya yang dilanggar. Dan kalaupun itu harus menunjuk person ini adalah korban dari ketidakadilan sistem itu. Ya, ideas itu. Tadi saya kasih contoh misalnya sejarahnya yang terkenal adalah ketika di Amerika ya, Board versus Education versus Brown, di mana amicus mengatakan tidak boleh orang kulit hitam. Maksudnya harusnya orang kulit hitam itu tidak haknya sama dengan orang kulit putih dalam education, bisa dicampur. Maka ada amicus, itu kan idealisme tuh ya, ideal penolakan terhadap jelas di situ idealismenya. Rasialis, tentang rasialis. Kalau di kasus Nadiem idealismenya kalau saya lihat gini, sebenarnya kalau kita lihat 12 tokoh ini kan sebenarnya menyoroti yang pertama, menyoroti bagaimana di Indonesia itu begitu mudah menetapkan tersangka. Tadi yang saya katakan, fokusnya terhadap kuantitas. Tadi dikatakan tuh 2 alat bukti, 4 alat bukti. Nah, para tokoh ini dalam amicus itu mengatakan mestinya fokusnya bukan kuantitas, tapi kepada kualitas. Artinya harus dijelaskan ya, apa rangkaian perbuatan yang dilakukan Nadiem sehingga dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dia menyerang sistem, kemudian menggunakan kasus Nadiem ini sebagai ilustrasi dan memproyeksikan bahwa Pak Nadiem ini adalah korban sistem itu. Itu yang coba. Jadi pelan-pelan dia memasukkan. Itu yang coba dikonstruksikan. Itu disebut jelas dalam amikusnya. Tapi apakah kurang clear kalau kemudian Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi, Bang Aristo? Nah, itu yang coba dipertanyakan lewat amikus ini. Gini, buat saya yang pertama saya sudah baca itu ya, banyak sebagian besar saya setuju, posisi idealismenya saya setuju. Misalnya apa? Begitu gampang menetapkan tersangka, fokus kuantitas alat bukti itu lebih utama daripada kualitas, mestinya tidak begitu. Kemudian yang paling penting lagi, ketika orang ditetapkan tersangka di Indonesia ini, orang itu sebenarnya nggak tahu buktinya itu apa. Karena kan tidak dikasih BAP langsung, tidak dikasih bukti-bukti langsung. Artinya ada procedural darkness ya, ada kegelapan di situ. Nah, saya setuju soal itu. Saya setuju bagaimana pra-peradilan harus hadir mengkoreksi itu. Tapi apakah itu bisa diaplikasikan? Apakah Pak Nadiem ini contoh ilustrasi yang tepat untuk ketidakadilan sistem itu? Ya saya nggak tahu ya, karena saya tidak membaca itu. Ya mungkin itu harus ditanyakan ke para tokoh itu. Gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah dalam amikus ini starting pointnya adalah mereka mengkritisi konstruksi sistem itu tadi ya. Nah, kemudian mereka membawa pelan-pelan itu untuk menuju kepada satu kasus tertentu, yaitu Pak Nadiem sebagai ilustrasi, sebagai contoh bahwa Pak Nadiem ini mengalami ketidakadilan sistem itu. Nah, kalau pertanyaan ke saya, apakah betul Pak Nadiem mengalami ketidakadilan sistem itu? Ya saya nggak tahu, ya karena saya hanya mengamati dari luar. Gitu, Tapi kita nanti masih ingin tahu sebetulnya kira-kira ada yang mengerti tidak ya, apa kemudian alasan 12 tokoh anti korupsi ini ikut mengajukan diri sebagai amikus curiae dalam kasus Nadiem khususnya. Tapi Pak Nur Rohman mungkin mengomentari soal bagaimana keberadaan para 12 tokoh amikus curiae ini kemudian hadir untuk mengkritisi adanya sistem peradilan kita, penetapan tersangka seharusnya tidak hanya fokus pada kuantitas, tapi kualitas juga. Pak Nur Rohman?
Baik, kami belum bisa mendengar suara Pak Nur Rohman. Apakah sudah tersambung? Baik, Pak Nur Rohman sudah bisa mendengar suara saya? Baik, kita masih akan memperbarui hubungan komunikasi dengan Pak Nur Rohman tadi untuk melihat bagaimana keberadaan 12 tokoh Amiki ini kemudian dalam mengkritisi suatu idealisme atau sistem peradilan di Indonesia. Tapi Bang Saud, kira-kira kalau dari pengalaman bekerja di KPK, begitu kan, 12 tokoh Amiki ini kenapa ya begitu lantang mengajukan diri, tapi ya yang diperjuangkan adalah soal sistem peradilan di Indonesia, idealisme. Tapi kenapa harus di kasus Nadiem ya Bang Saud? Ya itu statistik aja ya. Bukan, kalau menurut saya sih bukan karena pertemanan juga, karena statistik. Karena sejauh yang saya pahami juga tokoh-tokoh ini juga termasuk yang mendatangin Jokowi untuk kemudian Jokowi mengeluarkan Perpu waktu itu. Seingat saya. Oke. Cuman dikecengin aja. Jadi artinya gini loh. Kalau kita lihat Nadiem, kasus Nadiem Chromebook ini memang buat saya pribadi menariknya bagaimana itu bisa diputuskan gitu ya. Dalam baik dari sisi teknologi, kebetulan karena saya memang paham digital, paham komunikasi gitu ya. Pilihan-pilihan teknologinya itu memang masih bisa diperdebatkan. Dan kalau kita lihat pilihan teknologinya itu baik hardware, software-nya seperti apa, karena mau nggak mau kan kalau kita bicara teknologi pasti nanti larinya ke sana. Baru nanti kita ketemu kerugian negaranya, baru kemudian nanti ketemu actus reus dan mens rea-nya dari Nadiem di sini gitu. Jadi teman-teman yang senior-senior ini melihat bahwa memang ada perbuatan yang berada dalam posisi Nadiem tuh nggak bisa bilang ya, nggak bisa bilang tidak gitu, bisa saja. Ya, tapi dia nggak nerima apa-apa, gitu. Dia juga tidak tapi negara rugi memang, negara rugi, dia harus tanggung jawab. Karena dia nggak ada cerita, dia bilang, no, because he is the minister. Ya. Jadi sekali lagi, yang mau dijelaskan dalam pikiran saya, teman-teman dari Amiki ini menjelaskan bahwa Nadiem itu nggak sejelek yang dipikirkan orang banyak. Mungkin kayak gitu yang harus dijelaskan ke publik. Kan sebagaimana juga kita tahu, kalau saya pribadi sih, saya selalu ingat pesan orang tua saya, dan Nadiem katanya selalu ingat pesan orang ibunya, bapaknya. Dan jadi Amiki ini tidak bicara soal idealisme dong Bang Saud? Oh ya, dia talking about the values. Nilai, dia bicara nilai. Miki ini bicara nilai. Sama dengan waktu kemudian Tom Lembong kan, sampai saya nangis kayak anak-anak kecil gitu di pangkuannya Anies kan. Ya, itu kan nilai, itu value. Walaupun dia bilang, ya Saud cengeng banget. Ya lu nggak ngerti value, ya lu otak lu tumpul kan gitu. Jadi maksud saya gini loh. Hukum itu harus dipahami ya, bahwa hukum di kita ini kan, World Justice Project kita ini kan, kita dapat angkanya cuma di bawah 40. Jadi hukum kita ini kan masih carut marut. Jadi kalau ada Amiki ini ya silakan dijawab saja, dan kejaksaan ya form aja. Kalau Anda buktinya cukup, ya Anda jalan tuntut, dan kemudian nanti hakim yang biar memutuskan. Yang tidak boleh adalah kalau kita tidak boleh diminta berpartisipasi dalam penegakan hukum siapapun dia. Miki kayak siapapun lah. Jadi itu yang menurut saya nanti akan membuat indeks persepsi korupsi kita naik. Ya kan kita mau Prabowo katanya pertumbuhan ekonomi 8%, supaya 8% indeks persepsi korupsinya harus 67. Jadi penegakan hukum harus jangan dipinggir-pinggirkan kalau ada orang ingin menyampaikan jalan pikirannya. Ya kan value itu kan ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi kita menghargai, tinggal nanti yang paling sulit kalau Pak Hakimnya nggak berada jadi wakil Tuhan, tak wakil siapa gitu, susah kita. Oke. Value beyond idealism, itu kira-kira yang disampaikan Bang Saud. Tapi Pak Nur Rohman, bagaimana kejaksaan merespon keberadaan Amiki dalam kasus Nadiem Makarim? Banyak bicara mengenai pembuktian, penetapan tersangka, jangan hanya kuantitas, tapi kualitas juga harus dilihat. Ya. Saya komisi kejaksaan ya, bukan kejaksaan, jadi suatu hal yang berbeda. Jadi saya melihatnya itu Amiki itu kan secara filosofi itu kan penjaga kepentingan hukum dan publik ya. Kemudian dalam publik ini tentunya kita sama-sama berharap proses peradilan dapat berlangsung terbuka, objektif, serta memberikan persidangan hukum yang adil bagi semua pihak. Kaitannya dengan Amiki memang ini suatu yang sebenarnya sudah
lama ada, cuma memang sekarang menjadi sorotan publik karena memang kasusnya menjadi perhatian publik. Dulu di case-nya Prita Mulyasari misalnya, ketika itu dalam kasus dengan salah satu rumah sakit swasta, itu juga sudah ada. Kemudian dalam kaitannya saat ini tentunya memang itu adalah bagian dari proses peradilan. Tentunya dalam pra-peradilan ini tentunya yang diuji adalah keabsahan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam prosesnya penyidikan, apakah kejaksaan sah dalam atau tidaknya penetapan tersangka, kemudian mempertanyakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersangka, kemudian menggugat sah tidaknya penghentian penyidikan, dan meminta pelindungan hak hukum. Tentunya nanti amiki-amiki ini akan menilai, memberikan pendapatnya di pra-pid tersebut. Oke, tapi Pak Nur Rohman melihat bagaimana cara kejaksaan merespon kehadiran amiki ini sejauh ini seperti apa? Sebagai komisi kejaksaan yang pasti turut ikut mengawasi bagaimana kejaksaan bekerja. Kalau kata Bang Saud, sudah dihadapi saja. Kalau soal memberikan pendapat kan semua punya hak hukum. Tapi kejaksaan harus menjawab saja. Ya, sejauh ini juga memang di proses pra-pid di persidangan kan demikian. Komisi Kejaksaan sudah memberikan waktu maupun pendapatnya, mereka sudah menyampaikannya di dalam persidangan tersebut. Oke, baik. Kita ingin tahu juga sebetulnya standing point-nya amicus curiae ini seperti apa sih Bang Aristo? Kalau di peradilan kan ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Kalau amicus curiae ini seperti apa sih? Nanti dijawabnya ya Bang Aristo ya. Sesaat lagi kami hadir untuk Anda.